Hai guys, welcome back to RL Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Ya, pray for Semeru. Semoga teman-teman yang terkena musibah ya dari lava Semeru, teman-teman dikuatkan dan cepat bangkit ya teman-teman dari musibah ini. Ya, saya ingin ajak teman-teman sobat pencinta catur untuk menyaksikan kelanjutan dari game ke-7 perebutan gelar juara dunia catur antara Magnus Carlsen sang juara bertahan berhadapan dengan Jan Nepomniachtchi. Ya, Jan Nepomniachtchi sang penantang yang memegang buah putih berhadapan dengan Magnus Carlsen. Jan Nepomniachtchi menyebutkan bahwa game yang dia lakukan di game ke-7 ini merupakan game yang sangat balance atau seimbang dan membosankan. Bagaimana dia berani menyebut game ke-7 ini membosankan? Langsung saja kita simak partainya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe teman-teman. Ya, Jan Nepomniachtchi membuka dengan E4, kemudian Magnus menjawab dengan E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah B5. Lagi dan lagi kita melihat Ruy Lopez dimainkan dalam perebutan gelar juara dunia ini. Kemudian menjawab Magnus A6, Jan gajah 4, kuda F6, ancam pion E4, kemudian rokade. Ya, gajah E7, Magnus melanjutkan benteng E1 dan B5, gajah B3 dan rokade. Kemudian A4 di langkah ke-8 ini dimainkan kembali oleh Jan. Ya teman-teman, ini merupakan pattern dalam pembukaan Ruy Lopez dalam variasi anti marsal dengan dobragan pion di A4. Kemudian melanjutkan seperti di game sebelumnya ketika memegang buah hitam, Magnus menjawab dengan variasi benteng B8. Jan kemudian pion A makan pion B5, pion A makan pion B5, kemudian H3. Kemudian D6 dan D3 menjadi langkah pembeda di game ke-7 ini. Kita tahu ketika Jan memegang buah putih ya, di game sebelumnya Jan membuka dengan C3 ya. Kemudian Magnus menjawab dengan B4, kemudian Jan D3. Kemudian game berlanjut dan Jan sebenarnya memiliki chance, sayang tidak mampu mengkonversi keunggulan itu menjadi kemenangan karena hasilnya draw. Tapi di hari ini Jan membuka dengan D3 sebagai langkah yang berbeda. Selanjutnya Magnus H6 ya, mencegah buah putih untuk ditempatkan di petak G5, kuda C3 Jan Nepomniachtchi. Kita tahu ya teman-teman bahwa kekuatan dari permainan Ruy Lopez adalah gajah terangnya, dan kuda C3 ini tujuannya adalah untuk mengambil petak di petak D5 ini teman-teman. Kemudian merespon dengan benteng E8 dan Jan melanjutkan kuda D5. Magnus gajah F8 dan kuda makan kuda di petak F6. Nah, sebenarnya ada pilihan langkah lain yang bisa dipilih oleh Jan Nepomniachtchi ya teman-teman. Di sini putih bisa memilih gajah ke petak E3. Tujuannya adalah untuk memancing hitam apabila melakukan pertukaran kuda di petak D5, maka gajah makan kuda di D5, dan apabila kuda ke E7, maka akan ada gajah ke A7 di mana benteng hitam akan terkena trap ya dan terancam oleh gajah di petak A7. Kita tahu gajah di D5-nya mencegah benteng untuk berpindah ke petak B7 atau A8. Ya. Tapi di sini Jan Nepomniachtchi memilih dengan kuda makan kuda di petak F6, kemudian menteri makan petak F6 dan C3 dijalankan oleh Jan. Tujuannya adalah untuk mencegah ya gajah ke petak E6, mengajak pertukaran. Kemudian gajahnya akan disimpan di petak C2, dan tujuan lain adalah untuk melangkahkan maju D3 D4. Kemudian kuda E7 dipilih oleh Magnus Carlsen. Tujuannya adalah manuver. Ya, kuda di petak C6 sudah tidak berguna lagi, dan manuver kuda E7 tujuannya kuda G6 dan kuda F4 akan lebih berbahaya. Kemudian gajah E3, gajah E6 dan D4 dipilih oleh Jan Nepomniachtchi. Kemudian E makan pion D4, kemudian pion C makan pion D4, dan gajah makan gajah di petak B3, menteri makan gajah di petak B3 dan kuda G6. Ya, kuda G6 manuver dilakukan dan sekaligus benteng di E8 mengancam pion di E4. Nah, di sini Jan Nepomniachtchi memilih benteng E C1, di mana dalam press conference setelah permainan selesai ya, bahwa Jan Nepomniachtchi mengaku menyesal kenapa tidak memilih benteng A C1. Ya, benteng A C1 menurutnya lebih bagus. Kenapa?
Karena apabila hitam melanjutkan benteng makan pion di E4, maka putih akan benteng makan pion di C7. Nah, menurut Ian ini lebih menarik ya, atau bahasa Inggrisnya interesting teman-teman. Karena kekuatan dari menteri di B3 ya, mengancam pion di F7. Sekaligus putih menguasai jalur C ini. Ya, tapi ya penyesalan ya hadir belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran ya. Dia lebih memilih langkah benteng E C1 yang membuat game selanjutnya Magnus menjawab dengan C7 C5. Kemudian Ian coba melakukan teknik deflection, coba E4 ke E5, dan Magnus sayangnya menjawab dengan tepat menteri F5. Ya, apabila Magnus terpancing ya dengan pion D6 makan pion E5, maka putih memiliki pion promosi di jalur C5 ini, yang membuat pertandingan ya setidaknya jadi lebih menarik lagi, dan Ian Nepomniachtchi punya chance untuk memenangkan pertandingan di game ke-7 ini. Ya, tapi lawannya Magnus Carlsen ya teman-teman. Dia tidak terpancing dan menjalankan menteri F5. Ya, apabila putih makan pion E makan pion D6, ya Magnus akan menjawab dengan C5 C4 ya, mengancam menteri, kemudian pion di D6-nya akan jatuh lagi. Dan dua pionnya ini akan sangat berbahaya ya teman-teman. Ya, makanya di sini melanjutkan Ian Nepomniachtchi dengan pion D makan pion C5, dan Magnus menjawab pion D makan pion C5, gajah makan pion C5, dan gajah makan gajah, benteng makan gajah, dan kuda makan pion E5. Ya, peraduan kuda dan kembali dimakan ya, karena ancamannya sangat jelas. Kemudian makan benteng makan kuda di E5. Ya, benteng di E5, menteri makan di E5, dan menteri C3. Ya, dengan pemilihan langkah menteri C5, menteri C3, Ian Nepomniachtchi ya, dengan pemilihan langkah ini mengakui bahwa dia tidak bisa memenangkan pertandingan dan melepaskan chance kemenangan dengan menukar dan menyederhanakan permainan. Ya, kemudian Magnus menukar menteri dan benteng C8, benteng A5, makan pion di C3, makan pion di B5, dan ya chance kemenangannya sangat tipis sekali ya dengan permainan endgame benteng dan 3 pion seperti ini. Ya, melanjutkan H4, G6, G3, H5, Raja G2, Raja G7, benteng A5, Raja F6, benteng B5, Raja G7, benteng A5, Raja F6, bolak-balik ya, sampai mereka mencapai langkah ke-41. Ya, karena peraturannya apabila mau remis ya, selain 3 kali repetition move, 3 kali langkah sama adalah harus mencapai langkah 41. Nah, inilah yang terjadi di game ke-7 perebutan gelar juara dunia catur teman-teman, di mana ya Ian Nepomniachtchi belum mampu membalas kekalahan kemarin ya di game ke-6. Dan inilah mengapa Ian Nepomniachtchi memberikan komentar sendiri ya dalam permainannya, permainan yang cukup balance dan membosankan ya. Dan apakah pemilihan opening yang dilakukan Ian Nepomniachtchi ini terpengaruh oleh hasil kemarin ketika dia menelan kekalahan? Menurut dia ini bukan karena hasil kekalahan kemarin. Dan ada komentar dari Magnus Carlsen teman-teman. Ada fakta ya, fakta sejarah bahwa Magnus menyebut di mana ketika berhasil merebut gelar juara dunia dari Visy Anand, Viswanathan Anand, dia memenangkan game kelima, kemudian ya di game berikutnya setelah menang dia draw, dan dia berharap skenario yang sama akan terjadi ya dalam perburuan gelar juara dunia catur ini. Dan kita akan lihat teman-teman, kalau menurut teman-teman semakin yakin Magnus akan jadi juara dunia atau Ian akan mampu epic comeback nih melawan Magnus Carlsen. Kita akan saksikan ya kelanjutan dari game ke-8 perburuan gelar juara dunia catur jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen apabila teman-teman suka dengan video ini, dan pastinya RL Chess butuh bantuan kalian untuk terus berkembang. Ya, saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya. Ya, skor sementara berarti 4 poin untuk Magnus, sementara Ian Nepomniachtchi 3 poin. Selisih 1 poin hasil kemenangan Magnus kemarin teman-teman. Oke, saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya. Gens Unasumus.